Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mengajak kalian berkunjung ke Museum Pupurwa. Museum ini berada di perumahan Gria Santa dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 210, Blok B, Mojolangu, Lawakwaru, Kota Malang. Setelah kita masuk ke perumahan, kita akan menemukan perempatan pertama nih. Nah, kita tinggal belok ke kiri, lalu mengikuti jalan sepanjang 300 meter. Setelah kita melalui jalanan ini, kita akan sampai di lokasi museum yang berada di kanan jalan. Nah, ini kita langsung masuk aja ya. Pada pintu masuk ini, kita akan diarahkan untuk melakukan scan barcode untuk mengisi registrasi pengunjung. Dan ini tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman. Setelah kita memasuki area museum, kita akan disambut dengan papan informasi mengenai sejarah singkat berdirinya Museum Pupurwa. Pada awalnya, museum ini merupakan balai penyelamatan benda purbakala, namun kemudian berubah menjadi gedung museum. Koleksi yang ditampilkan adalah arca patung yang berasal dari kerajaan Empu Sindok sampai Majapahit. Selain arca dan patung, di dalam museum ini juga terdapat prasasti. Peninggalan purbakala tersebut pada zaman dahulu digunakan untuk kegiatan keagamaan, tempat ibadah, batas wilayah, makam, dan kepentingan lainnya. Museum Pupurwa ini terdiri dari 2 lantai, di mana pada lantai 1 hingga lantai 2-nya terdapat arca, patung, dan prasasti. Beberapa benda purbakala yang ada di museum ini diantaranya Durga Mahisa Suramardini, Nandi Swara, tokoh dewa, batu gores, prasasti muncang, singa stamba, Ganesha tikus, prasasti Dinoyo, Trimurti atau Trisirah, tokoh Dewi Ibu, arca tokoh Pertana, Wisnu, fragmen Garuda Wisnu atau Nandi Siwa, arca Dewi, Lembu Nandi, Yoni, dan Bodhisatwa. Pada lantai 2 ini, kita juga bisa melihat beberapa peninggalan purbakala dan juga diorama-diorama yang menceritakan tentang pertempuran Ganter. Diorama tersebut terbagi dalam beberapa bagian cerita yang dibagi pada setiap biliknya. Perang Ganter merupakan perang pasukan Ken Arok dan pasukan Tunggul Ametung dari kerajaan Singosari. Pertempuran yang terjadi pada 1222 Masehi ini berlangsung di daerah Ganter sekitar Malang. Dalam pertempuran ini, Ken Arok berhasil memaksa Raja Kertajaya untuk menyerahkan kekuasaannya. Dengan banyaknya jumlah peninggalan purbakala ini, kita tidak perlu kebingungan teman-teman, karena untuk informasinya sendiri sudah terletak pada papan penjelasan yang berada di bagian bawah setiap arca atau prasasti, yang disertai juga dengan barcode yang bisa kita scan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, seperti yang ada pada patung ini, kita lihat ada bagian kotak putih yang mana itu terdapat penjelasan dari arca itu sendiri. Di museum ini juga tersedia dinding informasi mengenai beberapa jenis arca dan prasasti serta tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Museum Pupurwa. Tujuan dari pemberian informasi dengan berbagai macam bentuk yang menarik dan inovatif ini agar mudah dipahami oleh pengunjung dengan berbagai usia. Nah, ini juga kita bisa melihat patung dari Pupurwa loh teman-teman. Selanjutnya kita akan mewawancarai juru pelihara di Museum Pupurwa.
Kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang kebetulan melakukan observasi di Museum Popurwa untuk tugas akhir mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Ya, nanti luarannya berupa video pendek seperti itu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Novita, juru pelihara di Museum Popurwa. Oh, baik. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan, Ibu mungkin bisa dijelaskan juga. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai pemilihan lokasi Museum Popurwa sendiri. Dulu museum ini sebelum dibangun sebagus ini itu merupakan gedung SDN Mojolangu 2 yang sudah terbengkalai. Saya juga nggak tahu pasti alasannya itu kenapa menjorok ke dalam gitu ya, maksudnya. Apa karena memanfaatkan gedung yang sudah terbengkalai itu, ataukah memang ada sejarahnya? Lebih tepatnya kurang tahu sih saya. Cuman inisiatif dari juru pelihara sebelum saya itu hanya berniat untuk mengumpulkan benda-benda cagar budaya dan arca-arca ini di suatu tempat di mana itu merupakan gedung bekas SDN Mojolangu 2 itu tadi. Sejak tahun 2000, kalau gedung baru ini 2014-2015. Tapi sebelum itu karena inisiatif dari juru pelihara dan para pemerhati sejarah saat itu dilirik oleh Pak Penny ya, wali kota Malang yang bertugas saat itu pada tahun 2005 apa 2004 gitu. Nanti dicek lagi di sana ya. Baik. Pada tahun 2004 itu diresmikan sama Pak Penny sebagai Balai Penyelamatan Benda Purbakala. Gitu, 2004. Nih. Nah, seiring berjalannya waktu 2014-2015 diberi bantuan dari Kemendikbudristek untuk dibangun gedung yang saat ini. Nah, itu tahun 2014-2015. Seiring berjalannya waktu lagi kan untuk menjadi museum itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu ya. Nah, itu baru terlaksanakan tahun 2018. Baru diresmikan sebagai Museum Empu Purwa oleh Profesor Muhajir waktu itu. Berarti untuk museum ini tuh di bawah Kemendikbudristek. Kemendikbud. Oh, baik. Koleksinya ya. Oh iya benar. Kemendikbud ya benar. Karena dana pengelolaan juga masih dapat dari Kemendikbud. Okay. Jadi ada yang kadang tuh juga ada yang melaporkan bahwa ditemukannya arca gitu. Ada yang zaman dulu juru pelihara ini namanya Pak Sumantri ya, almarhum, itu sampai sebegitu aktifnya beliau itu belusukan mencari tinggalan purbakala yang bisa dirawat untuk dijaga oleh beliau gitu. Ada juga yang warga yang tidak berkenan, jadi ada yang mensakralkan benda tersebut, ada tetap di situ begitu. Jadi emang ada yang. Jadi memang pengumpulannya itu dari Malang Raya. Apabila yang terlalu berat seperti ini ya, contohnya Makara, itu pasti menggunakan alat berat, Mbak. Gitu. Mekanismenya kurang lebih begitu. Kira-kira di museum ini udah ada berapa jumlahnya dari seluruh prasasti maupun arcanya? 136 semuanya. 136. Iya. Itu udah ada paling lama itu dari tahun berapa, Bu? Kalau dari tahun berapa saya kurang tahu ya, Mbak ya. Tapi kalau diruntut ceritanya, yang paling tua itu kan yang pernah ada di Malang itu kan Kerajaan Kanjuruhan. Sedangkan di museum ini tinggalan dari 5 kerajaan. Yang pertama Kerajaan Kanjuruhan, yang kedua Mataram, ketiga Kadiri, keempat Singosari, yang kelima Majapahit, dan itu yang paling banyak. Tapi yang paling tua itu kan Kanjuruhan. Jadi ya mungkin yang tertua itu yang tinggalannya Kanjuruhan. Nah, salah satunya tinggalan Kanjuruhan yang ada di sini Prasasti Dinoyo 2 yang ada di lantai 2. Oh iya.
mekanisme konservasi Iya. berarti ya. Konservasinya untuk di luar ruangan, luar museum ini kami menggunakan mekanisme basah, di mana itu menggunakan air, minyak atsiri dan juga peralatan seadanya, maksudnya sikat dan lain sebagainya itu. Tapi kalau yang di dalam kami menggunakan mekanisme kering, yaitu dengan sulak atau penyedot debu. Itu juga termasuk yang ada di dalam akuarium kaca itu. Benar. Banyak ya Mbak, pelajar terutama yang banyak itu pelajar, terus mancanegara seperti ini sekarang, terus dari sejarawan atau ilmuwan yang ingin meneliti, banyak. Ya, ada penutupan. Jadi selama kurang lebih 1 tahun itu ditutup. 2020 itu ditutup, tidak boleh dikunjungi, hanya orang dinas dan para peneliti aja yang sudah berkirim surat dan diizinkan untuk meneliti aja. Nah, jadi itulah perjalanan menelisik artefak peninggalan kerajaan Jawa di Museum Popurwa. Yuk teman-teman, jangan lupa kita harus menjaga warisan budaya kita dengan mengunjungi dan mengetahui berbagai macam informasi yang berada di museum atau tempat bersejarah lainnya. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Popurwa ya.